Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian di luar sana yang sudah subscribe dan singgah ke channel ini, saya mendoakan kalian dan mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses ya kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke, insyaallah pada hari ini sekali lagi saya menjadi undangan kepada Tengkuruk Channel, kepada salah seorang kreator YouTuber di Malaysia ini untuk mengulas ataupun mengomentar terkait dengan sepak bola AFF di antara Malaysia dan juga Vietnam yang baru menamatkan perlawanan semalam di mana Malaysia menang telak 3-0, dan ini juga adalah hasil usaha, doa, kata-kata semangat daripada semua netizen dan supporter Indonesia menyebabkan kemenangan ke atas timnas pasukan Malaysia ini. Dan saya juga mengucapkan kepada semua pemain Malaysia, pengurusan pasukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia ya, karena telah melakukan usaha sedaya upaya juga untuk memenangkan perlawanan ini bagi membalas apa yang telah dilakukan oleh Vietnam dan Thailand ini ke atas jiran tetangga kita, saudara kita, yaitu timnas Indonesia bawah 19 tahun. Jadi jom kita saksikan guys komentar saya bersama dengan Abang Tengkuruk Channel ini. Tanpa berbasa-basi guys, jom kita semak video ini. Askalani Studio. Okey. Apa kabar Askalani Studio? Abang Aska ya, Askalani. Alhamdulillah, Askalani. Ya. Alhamdulillah sehat. Abang Tengkuruk sehat kah? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Jadi bang, semalam saya nampak abang telah mengulas tentang kemenangan pasukan timnas Malaysia ya. Jadi apa yang saya nampak di situ, komen-komen daripada fans-fans ataupun rakan-rakan kita yang berada di Indonesia sungguh luar biasa sebelum dan juga selepas. Sebab sebelum ni Abang Aska ada buat react tentang perlawanan antara Vietnam dengan Thailand di mana Indonesia telah dicurangi masa tu. Jadi apabila semalam abang telah mengulas tentang kemenangan atas perlawanan semalam menentang Thailand ya. Ya, bukan semalam Malaysia menang melawan Vietnam. Vietnam. Jadi menentang Vietnam semalam di mana Malaysia mendapat 3 jaringan. Nah, bang, cuba kongsikan sedikit kenapa seiringnya saya nampak satu perkara keajaiban apabila ramai komentar-komentar daripada Indonesia, daripada Malaysia mengharapkan dan mendoakan agar Malaysia mendapat 3 jaringan, 3-0 lah begitu. Jadi apa komen abang? Okey, terima kasih ya Bang Tengkuruk ya. Dan pertamanya saya ucap alhamdulillah, syukur sebab Malaysia telah berjaya mengalahkan Vietnam telak 3 berbalas 0 ya. 3 berbalas. Itu yang diinginkan oleh supporter-supporter dan fans Indonesia sebenarnya. Sebelum ini, di video saya sebelum ini ada lebih kurang 3.700 komen ya Bang Tengkuruk. Semua komen tu saya baca mendoakan supaya Malaysia dapat mengalahkan Vietnam, Malaysia dapat mengalahkan Thailand. Jadi doa-doa dari semua fans Indonesia ini sebenarnya itulah yang membantu sebenarnya. Sebab hubungan rohani dengan jasadi ini dia berkait rapat. Jika sesuatu jiwa itu rasa terancam, tetapi apabila mereka walaupun hanya ucapan kata-kata di komentar ya, itu merupakan satu doa. Itu merupakan satu doa dan kesaksian mereka ingin menyatakan isi hati mereka bahwa memang Indonesia itu telah teraniaya tidak masuk dalam semifinal ini. Tidak masuk dalam semifinal, dianiaya oleh Thailand dan Vietnam. Jadi alhamdulillah Malaysia, saya ingat Malaysia ini pemainnya walaupun tidak punya skill individu yang menarik, tetapi ada sebagian menarik, tetapi mereka memasukkan aura-aura positif daripada Garuda Muda timnas Indonesia ini. Garuda Muda masuk. Iya, Garuda Muda punya semangat nih, mereka masuk ke dalam pemain-pemain Harimau Muda Malaysia ini. Jadi dari situlah
Ya, Harimau Muda Malaya ini. Dari situlah pemain-pemain kita ini, Malaysia ini berusaha habis-habisan juga mengekang kemarahan Vietnam ini sebenarnya. Jadi sebab itu kalau kita melihat perlawanan semalam ya, Abang Tengku, Ya. ada pemain Vietnam yang kalau dia di peringkat kumpulan lawan Thailand ini, saya pun tergelak sendiri, saya tergelak ketawa sendiri ini, Abang Ya. Tengku. Sebab apa tuh? Masa lawan Thailand, dorang pura-pura jatuh, pura-pura cedera. Tapi bila lawan Malaysia, dorang berempas pulas main, tapi tiba-tiba terjatuh juga. Jatuh. Jadi terkena karma itu. Nanti 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 kita tengok ayat yang gol ketiga. Ini betul-betul macam distunted nih, Abang Tengku. Saya Nanti Abang sekejap, Bang. Apabila saya nampak perlawanan antara yang Vietnam dengan Thailand kan baru-baru ni, saya nampak pemain-pemain Thailand lah saya nampak Vietnam masa tu tiba-tiba macam kena santet, tiba-tiba jatuh yang tidak tahu dari mana puncanya. Lepas tu pengadil pun datang memberi pertolongan cemas macam tu. Jadi inilah perkara yang saya nampak macam dibuat-buat begitu supaya masa itu berlalu begitu saja, menghabiskan masa semata-mata. Jadi yang Abang Askar bagi tahu tadi, berlawan dengan Malaysia semalam pun ada perkara sama dibuat. Bukan dia buat, tapi karma itu terjadi ketika lawan Malaysia ini. Dorang ini mau main habis-habisan, tetapi tiba-tiba memang jatuh sendiri juga. Nah, maksudnya apa yang dia buat semasa lawan Thailand itu, nah betul-betul terjadi lawan Malaysia. Jadi masa lawan dengan Malaysia. Masya Allah. Iya. Itulah macam karma itu betul-betul terkena dengan dorang. Sebab dia kan mau main. Sepatutnya Indonesia dapat masuk ke semifinal sebenarnya kan. Itu sepatutnya. Tetapi kerana ada mungkin lah, ini tanggapan saya lah, mungkin di video saya pun sebelum ini saya ada bagi tahu mungkin ini sudah dibuat deal awal ya antara pelatih Vietnam dengan pelatih daripada Thailand. Jadi mungkin ini salah satu dorang punya perancangan agar supaya pasukan timnas U19 untuk Indonesia ni tidak dapat serta untuk ke semifinal. Gitu ya, Bang? Ya, begitu. Itu yang sebenarnya mereka inginkan, supaya timnas Indonesia tidak masuk ke semifinal. Okey. Nah, jadi Bang, saya nampak lagi apabila Indonesia tidak layak untuk ke semifinal, di mana masa tu Malaysia masih lagi dapat ya bermain. Jadi masa itu yang saya nampak sokongan dan juga doa orang-orang daripada Malaysia, daripada Indonesia ya, terutamanya daripada Indonesia lah, yang ramai betul mengharapkan agar pasukan untuk Malaysia ni dapat kemenangan untuk bermain. Coba abang mati dulu itu mic sana, saya bercakap sebab masuk bunyi ambulan. Okey, sudah. Okey. Masih adakah? Okey. Jadi doa-doa dan harapan untuk pasukan ataupun rakyat Indonesia setelah pasukan timnas U19 Indonesia ni tidak layak. Jadi dorang mengharap sangat Malaysia dapat memenangi di perlawanan menentang dengan Vietnam baru-baru ini. Jadi saya nampak di sini kesatuan itu. Jadi seperti mana yang Abang Askar pernah kongsikan bahawa kalau Vietnam dengan ini Thailand bisa bersatu untuk menyingkirkan pasukan timnas Indonesia, kenapa Malaysia dengan Indonesia tidak bersatu untuk bersama-sama menyokong pasukan Harimau Malaya ataupun pasukan timnas Malaysia untuk berjuang lebih kurang untuk mengganti ataupun bagaimana ungkapannya ya, atas kekalahan Indonesia. Jadi Malaysia seolah-olah macam Malaysia ni diminta untuk backup baliklah, ceritanya begitu. Bagaimana tu istilahnya, saya tidak berapa dapat ungkapkan di situ, tapi saya faham. Okey.
Jadi begini, sebenarnya fans ataupun supporter Indonesia ini telah memainkan peranan yang baik di dalam selepas kekalahan Indonesia tidak masuk ke semifinal ini. Peranan yang dimainkan oleh supporter Indonesia cukup besar sebenarnya. Apabila mereka menekan media-media di Thailand dan juga media-media sosial di Vietnam, sehingga kan pemain Vietnam dan juga pemain Thailand mereka punya semangat itu down terus. Apabila media Vietnam dan juga media sosial di Thailand telah diceroboh masuk oleh diserbu oleh netizen daripada Indonesia. Iya, jadi tekanan itu cukup kuat kepada Vietnam dan Thailand. Jadi mereka bermain menentang Malaysia, kemudian Thailand menentang Laos pun pemain-pemainnya semua semangat telah turun, telah down, telah menjadi kurang rendah. Kurang semangat lah untuk pasukan Thailand dengan Vietnam. Jadi di sini nampak bahwa sokongan rakyat Indonesia ya, ini salah satu cara dorang untuk memberi support ya, sokongan terhadap pasukan Malaysia, di mana dorang menggunakan media sosial itu ya untuk perang psikologi. Lebih kurang macam itulah. Jadi perang psikologi. Terkesan dengan psikologi yang dibuat oleh Indonesia ataupun penekanan-penekanan terhadap apa yang telah mereka lakukan terhadap Indonesia, maka di situ apabila Malaysia dengan Vietnam berlaga semalam, di mana terus boleh dapat 3 jaringan ya, Bang Askar? Itulah 3 jaringan ini sebenarnya bukan mudah ya untuk dilakukan oleh setiap pasukan yang melawan tim terkuat di Asia Tenggara yaitu Vietnam. Betul. Di Asia Tenggara ini sekarang Vietnam nomor 1, Thailand nomor 2 yang terkuat di Asia Tenggara ini. Bukan senang untuk kita menghasilkan 3 gol, tapi dengan semangat yang ada pada pemain, dengan sokongan penuh daripada semua supporter-supporter Indonesia yang memberi kata-kata semangat, mendoakan mereka, semangat itu masuk ke dalam diri pemain. Dan itu yang dibuktikan oleh pemain-pemain. Di samping tekanan yang diberikan oleh netizen Indonesia kepada pemain-pemain Vietnam dan Thailand ini melalui media sosial, melalui media elektronik, itu menyebabkan pemikiran pemain Vietnam dan Thailand ini rasanya tergugat sedikit lah. Betul. Ya, memang tergugat. Sebab ini seluruh dunia sekarang melihat ini. Piala AFF ini, satu piala yang berprestige, tertumbuhnya dari tahun 1984 mula Piala AFF ini. Jadi Piala AFF ini berprestige tinggi di mata dunia. Jadi apabila dilakukan sedemikian oleh Thailand dan Vietnam, mempercaturkan permainan, menggagalkan timnas Indonesia ini masuk, dunia melihat semua itu. Jadi peranan netizen Indonesia melalui media sosial dan media elektronik ini yang menyebabkan pasukan Thailand dan pasukan Vietnam menghadapi tekanan yang cukup tinggi, menyebabkan di dalam padang pun mereka tidak dapat menumpukan, tidak dapat fokus terhadap permainan. Hilang fokus, sebab itu Malaysia dapat 3 jaringan. Alhamdulillah, Laos pun menang 2-0 ke atas Thailand. Jadi tersingkir Thailand, tersingkir Vietnam. Itu yang kita mahukan. Mantap. Masya Allah. Jadi alhamdulillah. Saya nampak di sinilah kesatuannya ataupun bersatunya rakyat Malaysia dengan Indonesia dalam hal-hal seumpama ini. Kalau sebelum ini kita sering mendengar kiranya dalam perlawanan bola sepak lah, Malaysia dengan Indonesia ni saring berbaku hantam, hantam berhabis. Tetapi apa yang menariknya di sini, kali ini pasukan rakyat Malaysia dengan Indonesia bersatu. Nah, di sini saya dapat satu pengajaran di mana apabila kita bersatu, maka kekuatan itu akan muncul. Macam mana komen Bang Askar? Jadi begini. Kalau diikutkan sejarah Malaysia dan juga Indonesia dari segi sepak bolanya, dipanggil Derby Nusantara. Daripada dahulu sampai sekarang, apabila Malaysia main dengan Indonesia, pasti akan berantakan, pasti akan ada rusuhan, pasti akan ada hujat-menghujat. Tetapi hikmah besar di sebalik kejadian Thailand dan Vietnam
mempercatatkan ini di dalam AFF, maka supporter Malaysia, supporter Indonesia telah bersatu sekarang ini. Begitulah. Saya itu sebenarnya Bang Tengku ya. Saya ini daripada kemarin memikirkan apakah hikmah di sebalik kegagalan timnas Indonesia ke semifinal di atas Ankara, Thailand dan Vietnam ini. Rupanya hikmah besar yang kita dapat ini, persaudaraan kita ini dengan netizen Indonesia, supporter Indonesia bertambah-tambah erat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bayangkan Abang Tengku tengok sendiri message, komen di video. Saya pun ada baca Abang Tengku punya video yang kecurangan itu. Semua menyatakan sokongan, 100% sokong Malaysia. Macam saya tidak percaya sebenarnya, tidak percaya dengan keadaan itu. Abang Askar, sebentar saya selit sedikit ya. Inilah kali pertama ya saya nampak komen-komen yang sungguh bersih. Bersih-bersihnya. Tidak ada satu komen pun yang menghujat, yang berbaku hantam. Di sinilah nampak. Betul. Wow, alangkah baiknya kalau Malaysia dan Indonesia sampai bila-bila seumpama ini. Jadi teruskan Abang Askar. Iya. Itulah, jadi saya terfikir juga ya Abang Askar, Abang Tengku. Ya. Rupanya orang-orang Indonesia ini sebenarnya hati orang ini hati yang sangat mulia. Apabila kita melakukan sesuatu kebaikan, mereka lagi lebih baik sebenarnya. Betul. Kita bercakap secara sopan santun sekali, mereka akan lebih sopan 10 kali. Ini yang saya dapat pengajaran lah daripada message komen-komen di orang ini kan. Tidak ada satu, betul lah cakap Abang Tengku, tidak ada satu pun perkataan yang menghujat, berbaku hantam ke apa, menghinakan. Ya, ini yang saya terpikir, benarkah ini orang-orang Indonesia ya? Sampai betul, begitu guys, sekali. Betul. Itu yang saya nampak baik di komen-komen Abang Askalani, di komen di channel saya. Saya nampak begitulah dia mengisi bagian ruangan komen tuh betul-betul terbaik. Ini kalau ada 10 bintang, kan? 10 bintang. Keren banget. Nah, terharu kan Abang Tengku? Terharu. Macam saya ada satu lagi saya terbaca nih. Iya. Komennya cukup. Di saya punya komen tuh dia bagi tahu ada yang kita buat sebelum ini, kita ada buat lagi komentarkan bersama. Iya. Dengan tajuk ini. Jadi dia komen di situ, Abang Askalani dan juga Abang Tengku inilah yang akan menyatukan persaudaraan kita. Kalau beginilah bagi tahu Malaysia dan Indonesia dengan melalui media sosial ini pun sebenarnya kita boleh menyatukan. Sampai begitu komen yang dorang. Coba Abang Aska pergi tengok, ada yang Abang Aska send dengan saya tuh. Coba baca sana. Ada saya rasa yang di iya. Coba baca. Mungkin guys, kalian teman-teman yang menonton video ni, kita kongsi sedikit komen ya daripada netizen Indonesia. Ini kita highlight sedikit ya. Jadi boleh Abang Aska baca komen tu. Ini guys, sebenarnya inilah sebenarnya melalui sukan juga kita dapat mempersatu ya. Kita punya Malaysia Indonesia ni, dia punya hubungan agar lebih erat. Jadi Abang Aska, ini apa dia cakap kan? Dapat saya baca saja. Ini komen daripada Vivo Aja. Dia beritahu, Abang Tengku channel dan Abang Askalani studio sebagai pengadil sejati karena bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia jelas bela Indonesia. Ini negara serumpun, penilaian apa adanya. Kami tetap dukung Malaysia bang sebagai negara serumpun yang bisa balaskan kami yang sakit hati dengan cara kotor dia. Abang berdua juga pemersatu negara ini. Nah, benarlah. Saya pun rasa teruja. Jadi atas kekalahan pasukan ataupun pasukan timnas Indonesia apabila disingkirkan, Malaysia mengambil peranan untuk kiranya macam mana, bukan juga membalas dendam tapi untuk
menjaga maruah, menggantikan itu. betul. Sebab apabila pasukan timnas Indonesia disingkirkan dengan sedemikian cara, jadi Malaysia mengambil tanggungjawab untuk membuktikan bahawa saudara serumpun Malaysia ni akan membela pasukan timnas Indonesia dengan mengalahkan pasukan dua pasukan ni daripada Thailand dengan Vietnam. Adakah Abang Askar setuju? Cuba komen sedikit. Saya cukup setuju sebenarnya, Abang Tengku. Karena apabila Indonesia ini sama ada bukan dalam sepak bola pun tak apa, kita cerita di luar daripada sepak bola. Apabila diganggu gugat oleh mana-mana negara tidak menghormati negara Indonesia, sebenarnya Malaysia pun dalam diam-diam terasa hati kenapa mereka berbuat begitu ke atas Indonesia. Sebenarnya kita begitu perasaan kita, cuma kita tidak dapat menyampaikan perasaan itu sebenarnya sebab kita masih ada pemerintah lagi. Macam kita ini orang biasa, Abang Tengku. Jadi siapa yang mau dengar kita? Tapi dengan cara media sosial ini, disinilah kita menyatakan hasrat hati kita bahwa orang Malaysia ini juga prihatin terhadap negara Indonesia. Leluhur kita ini sebenarnya, Abang Tengku, darah daging leluhurnya itu sebenarnya ada kaitan dengan Indonesia. Macam saya punya leluhur nenek moyang itu ada kaitan darahnya dengan Indonesia sebenarnya. Tapi itulah, kita tidak dapat menyatakan itu kepada netizen-netizen ini bahwa kita pun sayang sebenarnya dengan Indonesia. Walaupun kita ini warga negara Malaysia, cukup sayang dengan negara kita ini, Malaysia. Betul. Tapi kita tidak mau Indonesia ini sebenarnya dibuat sedemikian rupa. Sumpama itu. Melakukan sumpama itu. Jadi itu yang kita pun terasa juga bila Indonesia dilakukan begitu. Jadi itu yang kita mau protes dari sepak bola ini. Dengan kemenangan ini saya percaya rakyat Indonesia cukup tenang tidurnya ketika ini. Lena tidurnya dengan kemenangan ini. Itulah yang kita pun berterima kasih lah kan kepada netizen Indonesia semua. Dengan doa-doa mereka semua. Itu dengan sokongan 100% mereka itu. Betul-betul. Saya macam tidak dapat berkata apa-apa bila membaca setiap komen itu, Abang Tengku. Jadi intinya di sini dengan terkeluarnya pasukan timnas Indonesia untuk ke final ya, untuk AFF ni, Malaysia telah membuktikan untuk menghilangkan sakit hati, kira sakit hati lah itu ya, rasa hati seperti mana yang message yang Abang Askar baca tadi itu. Kami tenang, hati kami tenang atas kemenangan Malaysia mengalahkan pasukan Vietnam. Itu yang saya rasa, wow, inilah namanya pemersatu. Nah, jadi Bang, kita tengok sedikit cuplikan tentang perlawanan. Ada 3 highlight ya, kita tengok highlight untuk gol daripada Malaysia. Jadi ayo kita semak dulu video ni. Okey, yang ini. Shootnya itu sebenarnya nyampah. Okey, ini yang gol pertama ya. Dia sempat jadi kapten, tapi kali ini bukan. Ini yang gol pertama. Ini. Satu pressing. Gol. Cantik. Tengok. Ini memang gol berkelas dunia juga nih. Bukan alang-alang. Jadi yang gol pertama tadi itu kita nampak sana satu jaringan yang berkelas dunia ya, Abang Askar. Ini jaringan memang sukar sebab dia buat di sudut sekali. Jadi kelas-kelas dunia jaringan ini oleh Adam Farhan ini. Okey, kita tengok pula yang untuk yang kedua punya ya. Jaringan yang kedua. Ke 5.48 kita tengok sini, minit ke 5.48.6. Okey, di sini. Okey. Kita semak. Pemenang di Okey, ini yang kedua. Kali ini Hakimi Azim. Ini yang kedua. Ini. Tengok ni. Satu. Memang mantap kepada Hakimi mencetak gol yang cetakan gol yang kelas dunia juga ini. Seolah-olah itu penjaga gol, dia terkaku tidak dapat berbuat apa. Macam kena santet sudah dia oleh macam kena santet guys.
Akibat Itulah, perbuatan orang ini. Perbuatan orang. Oke, kita tengok Iya. yang terakhir untuk dia Terakhir. punya apa ini jaringan ya. Ini menit ke-20 kita tengok ya. Untuk jaringan pasukan daripada Malaysia ya. Oke, kita Ini. tengok. Ini yang lucu. Tengok, ini. Ini yang paling cantik, tengok. Tengok, no. Kita lihat Wow. apakah kini Nah, gol? Abang Askar tengok, dikejar ke depan. Enggak dapat. Inilah. Cetak Ini pun gol kena ketiga santet juga Malaysia. dorang. Tidak heran. Oke, jadi kita Ustaz, sudah nampak itu tadi. So, lucu. kita berbalik pada kita punya ulasan. Jadi ternyata di sini bahwa pasukan Harimau Melaya ini dapat juga suntikan semangat daripada orang-orang Indonesia, di mana di Malaysia Indonesia bersatu ya untuk perlawanan kali ini. Jadi ternyata di sini Indonesia dan Malaysia itu sebenarnya amat dekat. Jadi Bang, untuk kata-kata akhir boleh bagi sedikit kesimpulan dalam sekitar 1-2 minit macam tu. Silakan. Oke, makasih Abang Tengku Rukah. Jadi satu yang saya boleh ambil pengajaran di sini ialah kita perlu bersabar. Walau apapun yang terjadi itu, kesabaran itu amat penting dalam setiap individu. Bukan saja setiap dalam tim Malaysia dan Indonesia, tetapi individu kita perlu jaga tata susila kita, adat resam kita daripada dulu. Kita ini orang-orang yang bersopan santun. Kalau ada sesuatu perkara itu yang melibatkan emosi, kita diganggu, contohnya yang dilakukan oleh Thailand dan Vietnam ini, dia walaupun kita tahu sudah orang membuat percaturan itu, tapi apabila kesabaran itu mendahului daripada kemarahan emosi kita itu, maka Allah akan bagi sebaik-baik yang selepasnya, yang kita tidak tahu apa hikmahnya. Macam sekarang ini hikmahnya yang kita tahu, kita ini jadi bersaudara itu sangat rapat betul. Dengan Malaysia Indonesia. Itu yang kita rasa terharu, mau sampai kadang-kadang menangis, memikirkan warga Indonesia rupanya begini ya. Bila ditimpa musibah, mereka juga menyayangi Malaysia. Cukup sayang mereka dengan kita ini Malaysia sebenarnya. Abang Tengku. Jadi saya ingat itulah kesimpulan yang kita dapat. Sabar, tawakal, kita doa, insya Allah. Yang urusan lainnya itu Allah akan kita ikut saja apa yang Allah bagi kebaikan. Itulah yang jadi ke atas kita pada hari ini. Persaudaraan makin erat. Oke, terima kasih. Amin. Jadi demikianlah sedikit komen ataupun ulasan daripada Askalani Studio ya. Jadi guys, kepada kalian yang menonton video ni, kalau mau tahu dia punya channel adalah Askalani Studio. Jadi bagi yang belum subscribe, boleh subscribe dia punya channel ya. Jadi untuk kesimpulannya pada kali ini bahawa pasukan timnas Malaysia sebenarnya sudah berjuang habis-habisan, dan kita mengakui juga usaha untuk pasukan timnas Malaysia ya. Mereka berjuang berhabis-habisan lah untuk kira macam membalas balik apa yang diperlakukan terhadap saudara kita di Indonesia ya, pasukan timnas Indonesia. Jadi di sini saya ucapkan juga tahniah ke atas pasukan timnas Malaysia kerana telah membuktikan bahawa kalian juga bisa untuk mengangkat darajat ya untuk kita negara bersaudara ini, dan juga seiring dengan itu telah membuktikan bahawa sebelum ini Malaysia bagi mungkin pandangan daripada Thailand ataupun Vietnam, dilihat Malaysia ni adalah dorang punya bukan lawan dorang lah, orang pemain-pemain biasa. Tetapi ternyata di sini dengan semangat dan kerjasama doa daripada seluruh rakyat Indonesia dan juga Malaysia dapat mempersatukan kita punya usaha murni untuk mengharapkan agar Malaysia dapat memenangi perlawanan baru-baru ini. Jadi kebanyakan komen pada masa itu yang saya nampak 3-0 dan ternyata mendapat 3-0. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Kepada Abang Askalani, terima kasih kerana sudi
bersama-sama berkongsi ya pandangan Abang Askalani terhadap atas kemenangan pasukan Malaysia baru-baru ini, dan semoga pasukan timnas Malaysia dapat diberi kekuatan juga, dan untuk pasukan timnas Indonesia semoga tabah menghadapi ujian seumpama ini. Kita negara bersaudara, dan Malaysia telah membuktikan bahwa kemenangan ini sebenarnya untuk juga kepada teman-teman rakan-rakan kita di Indonesia. Jadi betul. Itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.